Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Minggu lalu kita sudah membahas materi teks negosiasi dan kali ini kita akan membahas surat niaga. Sebelum kita lanjut ke surat niaga, pola penyajian teks negosiasi. Itu ada 3, yang pertama dialog, kedua narasi, dan yang ketiga surat. Selanjutnya, pola penyajian teks negosiasi. Yang pertama, teks negosiasi dialog. Penyajian teks negosiasi dalam pola ini diwujudkan dalam bentuk dialog menggunakan kalimat langsung. Kedua, teks negosiasi narasi atau cerita pendek. Pola ini menyajikan teks negosiasi dengan gabungan narasi dan dialog kalimat langsung. Ketiga, teks negosiasi yang disajikan melalui surat, seperti surat lamaran pekerjaan atau surat penawaran kepada perusahaan. Surat niaga. Surat niaga juga disebut dengan istilah surat dagang. Surat niaga adalah surat yang isinya berhubungan dengan kepentingan-kepentingan perniagaan atau perdagangan. Surat niaga dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya seperti surat penawaran barang, surat permintaan barang, surat perjanjian jual beli, dan sebagainya. Struktur surat niaga. Yang pertama, kop surat yang terdiri dari nama lembaga atau instansi atau organisasi. Penulisannya menggunakan huruf besar atau kapital. Selain itu ada alamat dan kotak telepon, serta website atau email jika ada. Penulisannya menggunakan huruf besar dan kecil. Selanjutnya ada logo lembaga atau instansi atau organisasi. Yang kedua ada nomor surat. Ketiga, lampiran. Keempat, hal atau inti atau perihal surat tersebut. Ditulis seperti judul karangan. Yang kelima, tanggal surat. Posisi di kanan sejajar dengan nomor surat. 6. Alamat penerima surat. Hindari penggunaan kata kepada. 7. Salam pembuka surat. Akhiri dengan menggunakan tanda koma. 8. Tubuh surat yang terdiri atas bagian pembuka, isi atau maksud surat, dan penutup. 9. Salam penutup atau salam surat, diikuti nama jabatan dan tanda tangan penanggung jawab surat. Di sini ada contoh pola penyajian teks negosiasi dari pola narasi atau dialog dan dialog, serta ada contoh penulisan surat niaga. Yang pertama, di sini ada percakapan antara penjual dan pembeli. Nah, antara penjual dan pembeli di sini itu termasuk pola penyajian dialog. Jadi ada percakapan antara penjual dan pembeli. Kemudian yang selanjutnya ada contoh pola penyajian narasi. Itu percakapan antara ayah dan Rani. Di sini sudah ada contohnya. Judulnya adalah HP baru. Nah, HP baru di sini perihal tentang pembelian HP baru. Di sini ada narasinya. Kemudian selain itu juga ada percakapannya. Nah, selanjutnya contoh penulisan surat niaga. Mulai dari struktur yang pertama, yaitu kop surat. Kop surat. Nah, di sini penulisan kop surat PT Jaya Mandiri, Jalan Manisarjo 18 Sukoharjo. Nah, nomor 18 itu tidak usah ditulis nomor karena 18 sudah menunjukkan nomor. Ya, untuk PT Jaya Mandiri penulisannya huruf kapital semua, sedangkan jalan atau alamatnya itu penulisannya besar kapital dan kecil. Itu adalah kop surat. Yang kedua itu ada logo,
Ya, boleh menggunakan, boleh tidak, tergantung instansinya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada nomor surat ya. Nomor surat. Di sini nomor surat itu 18, nomor keluar surat, ada JM. JM itu kode instansi. Nah, sudah nomor keluar surat ya 18, JM kode instansi. Kemudian 1 itu adalah bulan, penulisannya harus Romawi. 2021 itu adalah tahun. Jadi penulisannya, strukturnya nomor kuas surat, kode surat, bulan menggunakan Romawi, dan tahun. Itu nomor surat. Kemudian yang selanjutnya ada tanggal. Tanggal surat. Tanggal surat dikeluarkan pada tanggal 10 Januari 2021. Nah, tanggal surat 10 Januari 2021 ini kan Januari, makanya di sini nomor surat itu berkaitan dengan nomor surat, itu Romawinya 1. Ya. Selanjutnya lampiran. Lampiran di sini untuk lampiran bisa ada lampiran atau tidak, opsional ya. Karena tadi ada strukturnya, makanya saya tulis apabila tidak ada lampiran tidak usah ditulis lampiran. Kemudian yang selanjutnya adalah hal. Surat di sini adalah perihalnya apa, tentang apa? Di sini tentang permintaan penawaran. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya ada yang terhormat manajer pemasaran PT Adijaya, Jalan Simpang 5 Sukoharjo. Nah, di sini itu adalah alamat. Nah, alamat itu tidak boleh atau menghindari kata kepada. Jadi langsung saja yang terhormat. Jadi tidak boleh menggunakan kepada yang terhormat, itu tidak boleh. Jadi harus langsung yang terhormat, manajer pemasaran atau yang terhormat siapa. Tergantung situasinya ya. Terus yang selanjutnya itu dengan hormat, menggunakan tanda koma, itu termasuk salam pembuka. Yang selanjutnya, dengan senang hati kami memberitahukan bahwa perusahaan kami telah membuka cabang baru dan memerlukan perlengkapan komputer. Kami memperoleh keterangan dari seorang relasi bahwa perusahaan saudara bergerak di bidang alat elektronik. Berkenaan dengan hal tersebut, kami harap saudara dapat mengirimkan surat penawaran mengenai perlengkapan komputer, disertai keterangan sebagai berikut. Syarat pembayaran, syarat penyerahan barang, potongan harga, jumlah barang tersedia, layanan purna jual. Nah, itu sampai kami menunggu informasi saudara dan diharapkan informasi tersebut dapat diterima dengan segera, itu termasuk tubuh surat. Jadi tubuh surat itu dari sini sampai ini ya, tubuh surat. Kemudian atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih, hormat kami, tanda koma. Siapa? Itu adalah salam penutup. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Apabila ada yang tanyakan, kalian bisa langsung WA Bu Guru, nanti saya jelaskan. Bisa menggunakan e-learning juga ada dalam timeline kelas ya, nanti ada percakapan di situ. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.